Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasanya? Lancar? Semoga selalu lancar ya. Dan yuk kita lanjut lagi. Tapi sebelum kita masuk ke kelanjutannya, kita harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatil azam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia kelanjutannya. Setelah menceritakan hal tersebut, Pak Johan langsung pergi lagi. Dia tak bisa berlama-lama. 2 malam berikutnya, dia datang ke rumah Damar Langit, tapi tak seorang diri. Dari sini, Pak Johan melanjutkan ceritanya. Setelah menempuh perjalanan panjang, Pak Johan langsung memulai ritual gaibnya. Ia duduk bersila di atas sebuah batu besar di bawah pohon beringin berukuran besar. Ditaksir usia pohon itu mungkin sudah ratusan tahun. Malam pertama ritual sukses dilakukan Pak Johan tanpa ada gangguan sedikit pun. Suara ayam berkokok pertanda hari telah pagi. Fajar menyingsing di ufuk timur. Cahaya mentari perlahan menyinari bumi. Pak Johan membuka kedua netranya. Ia melihat 2 orang yang kemarin melakukan ritual juga. Mereka tampaknya telah selesai. Wajah mereka sumringah. Masing-masing mereka membawa tas ransel besar. Mereka tersenyum kepada Pak Johan. Lelaki yang berbadan lebih gemuk menyapa Pak Johan. Selamat pagi Pak, aku turun duluan ya. Aku sudah mendapatkan hasil sebagian dari ritual, ucapnya dengan nada ramah. Pak Johan hanya mengangguk sambil memperhatikan mereka. Namun Pak Johan tak berkata sepatah kata pun, karena dalam ritual adalah pantang berbicara sebelum selesai. Lelaki yang bertubuh kurus membuka tasnya. Ternyata berisi uang dengan nilai tak terhitung banyaknya. Ia juga memamerkan keberhasilannya dengan Pak Johan. Ini uang saya Pak. Awalnya saya tidak percaya, tapi ini nyata. Saya akan pulang dan menjadi orang kaya. Hahaha. Suara gelak tawa mereka bersamaan. Pak Johan semakin bersemangat. Uang dan harta kekayaan sudah menanti di depan mata. Kedua lelaki tadi turun. Tak butuh waktu lama mereka sudah tak terlihat lagi. Kini yang terdengar hanya suara binatang hutan yang mulai memegahkan telinga. Kemudian Pak Johan mengusap perut. Ia merasa lapar. Ya wajar saja, ia sedang puasa. Syarat dari ritual. Puasa full 3 hari 3 malam harus ia jalani agar terwujud impiannya. Malam kedua, Pak Johan kembali melanjutkan ritualnya. Duduk bersila sambil memejamkan kedua mata. Ada 2 wanita cantik datang menghampiri. Meskipun matanya terpejam, Pak Johan bisa melihatnya melalui mata batin. Satu wanita berkebaya merah dan satu lagi berkebaya ungu. Rambut hitam, legam, sepinggang. Sungguh, belum pernah ia melihat wanita secantik mereka. Satu wanita di sebelah kanan dan satu wanita di sebelah kiri. Mas, bukalah matamu. Kita akan bersenang-senang malam ini. Aku dan adikku akan melayanimu, ucap salah satu dari mereka dengan suara lemah gemulai. Siapapun pasti akan tergoda. Ayo mas, ikutlah kami ke gua di bawah sungai di sana. Kami hanya akan melayanimu, sahut wanita yang lain.
Pak Johan, sebagai manusia biasa yang tidak punya iman, merasakan hasrat bergelora di dalam dada. Pikiran negatif terus mengajak Pak Johan mengikuti wanita itu. Namun Pak Johan hanya diam, menahan segala hasrat kelelakiannya. Bayangan harta dan uang adalah penguat jiwanya. Akhirnya wanita itu menghilang. Dia bosan menggoda manusia yang teguh dengan ritualnya. Ternyata tak lama kemudian terdengar suara kuntilanak semakin keras, semakin mendekat, membuat bulu kuduk Pak Johan meremang. Kuntilanak itu tertawa keras sambil sesekali mencolek pipi dan bahu Pak Johan. Dingin, iya, dingin seperti es. Setiap kali kuntilanak itu menyentuhnya, Pak Johan juga manusia biasa. Ia punya rasa takut dan ingin mengakhiri saja ritualnya. Namun Pak Johan kuat. Ia tak bergeming. Dan akhirnya kuntilanak itu pun bosan, lalu pergi. Tiba-tiba terasa ada sesuatu yang sedang mengitarinya. Terasa sesuatu berbulu mengibaskan ekornya ke punggung dan kaki Pak Johan. Macan. Iya, itu macan. Terdengar suaranya mengaum. Masih saja macan besar itu memutari Pak Johan. Suara khas gemerutu giginya pun terdengar jelas. Ia sedang sangat lapar. Pak Johan mulai merasa takut. Ia khawatir akan menjadi santapan macan itu. Ingin rasanya ia lari saja, namun ia tetap diam. Akhirnya macan itu pergi menjauh. Tak lama kemudian terdengar lagi suara khas tertawa anak kecil. Sepertinya itu suara tuyul. Dan akhirnya Pak Johan pun berhasil. Rintangan di malam kedua ia lolos. Tak ada satupun gangguan yang bisa merusak keteguhan jiwanya. Malam ketiga paling menentukan. Pak Johan terus menyebut Cayapata dalam ritualnya. Nama itu disebut terus-menerus dengan khusyuk dan sepenuh hati. Akhirnya berhasil. Pucuk dicinta, pulang pun tiba. Terdengar suara gemuruh langkah kaki orang banyak yang datang menghampiri. Terasa jika Cayapata beserta pasukan kerajaannya telah tiba, berhenti tepat beberapa meter di depan Pak Johan. Hai manusia, ada perlu apa kau kemari dan menyebut namaku? Tanya seorang raja yang bernama Cayapata itu. Aku datang kemari untuk mengabdi pada Cayapata. Aku ingin meminta harta kekayaan yang berlimpah, serta aku ingin mengetahui apa penyebab hasil panenku merosot dan gagal. Jawab Pak Johan. Suara tawa Cayapata menggema di hutan. Diikuti semua pasukannya juga tertawa. Baiklah, akan aku kabulkan. Tapi dengan syarat, berikan aku tumbal sebagian darah dari keluargamu sendiri. Ucap Cayapata. Aku siap. Akan aku berikan, kata Pak Johan tegas. Pak Johan menyanggupinya. Tanda sumpah janji setia ia tunjukkan. Pak Johan melukai jari manis tangan kanannya hingga berdarah. Darah merah. Saksi perjanjian dengan Cayapata itu ditampung dalam tempurung kelapa yang berisi darah burung gagak, darah ayam cemani. Mulai saat ini, ia resmi menjadi pengikut Cayapata. Pulanglah, aku tepati janjiku. Kau akan jadi orang kaya. Dan setelah sampai rumah, kau akan mendengar orang yang telah membuat gagal panenmu akan meninggal dengan tragis. Ucap Cayapata. Keesokan paginya, Pak Johan membuka mata. Mentari pagi menyambutnya, menyinari tubuh Pak Johan dengan sangat cerah. Pak Johan
merasakan kehangatan di tubuhnya. Pak Johan menguap sambil mengusap kedua matanya beberapa kali. Lalu dia turun dari atas batu dan mendekati tas. Pak Johan melebarkan senyum sambil mengambil sesuatu dari dalam tas kecilnya. Dia mengambil roti dan memakannya. Dirasa sudah kenyang, dengan sigap Pak Johan mengambil kelapa muda sisa ritual. Lalu dia meminumnya dengan sangat puas. Rasa haus dan dahaga sudah hilang. Dengan begitu, dia sudah tak memikirkan apa lagi selain pulang. Dia berjalan menuruni tanah yang curam. Tapi anehnya, dia dapat melewati turunan tersebut dengan sangat mudah. Pak Johan sudah ada di perkampungan yang berada di kaki bukit. Dia bertanya pada orang sekitar tentang penjual bibit sayuran dan padi. Pak Johan melakukan ini agar istri dan anaknya tak curiga. Sesuai dengan janji, Pak Johan pergi untuk membeli bibit bagus. Setelah mendapatkan petunjuk penjual bibit, dia langsung mendatanginya. Saking senangnya, Pak Johan membeli beberapa bibit tanpa menawar. Bibit sudah didapat. Pak Johan pun langsung melangkah kaki, melanjutkan perjalanan menuju rumah. Sampai di depan rumah, saat Pak Johan hendak menapakkan kaki di lantai teras rumahnya, dia mendengar pengumuman dari masjid terdekat yang menginformasikan kalau Pak Hamdan meninggal dunia. Pak Hamdan tewas karena terjatuh dari jurang, kepalanya hancur, bahkan sampai putus. Kepala Pak Hamdan dibawa oleh salah satu anjing peliharaan warga. Anjing tersebut membawa kepala Pak Hamdan ke pinggir sawah. Dari situ warga tahu kalau Pak Hamdan meninggal dunia, dan si pemilik anjing menyuruh hewan peliharaannya menunjukkan letak tubuh Pak Hamdan. Pak Johan tak mengira kalau selama ini yang tega mencurigai keluarganya adalah Pak Hamdan. Padahal Pak Hamdan tetangganya sendiri, dan dia juga orang yang sangat baik. Kemudian Pak Johan pun tiba-tiba menghilang, dan ceritanya ini pun terputus. Dia hanya meninggalkan anaknya yang tak bisa berbicara dan hanya bisa tersenyum. Bau anyir darah yang keluar dari lehernya tanpa berhenti membuat Damar Langit merasa mual dan keluar kamar, menikmati malam sambil mengopi. Hari berikutnya adalah hari perjanjian, tepatnya tanggal 5 Maret tahun 2020, di mana dalam perjanjian tersebut ada adu kesaktian. Waktu itu Arlang chat ke penulis kalau dia mau fokus dan takut ada serangan mendadak. Dia akan chat setelah pukul 3 pagi. Aku langsung panik dan minta bantuan pada teman-teman Facebook agar mendoakan Arlang. Dari situ aku lupa dengan kondisi tubuh yang sedang mengalami gangguan. Arlang menarik visualku sehingga aku bisa menyaksikan pertarungan tersebut, walau versi kilas balik. Waktu itu sebenarnya Arlang dan beberapa orang yang membantu sudah mengalahkan 30 makhluk yang datang ke rumahnya. Tapi aku mendapatkan gambaran awalnya. Aku melihat Arlang duduk main handphone. Tiba-tiba sosok tinggi besar menghantam tengkuknya. Arlang tersungkur, memuntahkan darah. Aku mendapatkan gambaran ini bukan semata-mata aku anak indigo atau ahli spiritual. Aku melihat gambaran akan kejadian ini karena Arlang yang mentransfer visual kepadaku tentang kejadian tersebut. Di belakangnya ada dua sosok yang hanya mengamati. Visualku hanya mendapatkan kejadian tersebut, tapi Arlang sedikit memberikan penjelasan tentang kejadian setelah itu. Dari sini, Arlang melawan dan sosok-sosok yang tadinya bersembunyi menampakkan diri. Untungnya ada beberapa teman Arlang yang sama-sama seperti dia.
Mereka merasakan ada aura jahat yang mendatangi Arlang. Makanya mereka datang untuk membantu. Sekitar 6 orang, 4 lelaki dan 2 perempuan datang untuk membantu. Pasukan Cayapata berhasil dilumpuhkan dan bergegas meninggalkan rumah Arlang. Beberapa kejadian aneh datang menghampiri, seperti angin kencang yang mendobrak-dobrak pintu, bola api terbang mendatangi rumah, dan banyak keganjilan lainnya. Namun, tak membuat Arlang dan teman-temannya takut. Menjelang pagi, beberapa pasukan Cayapata datang lagi. Mereka pun berhasil dilumpuhkan untuk kedua kalinya. Di tanggal 11 Maret tahun 2020, Pak Johan tak kunjung menemui Arlang untuk melanjutkan ceritanya, membuat Arlang penasaran dan mencari tahu keberadaannya. Dirasa hari tersebut sudah pulih, Arlang astral projection lagi, tapi kali ini tak sendiri. Arlang ditemani seorang perempuan yang biasa dia panggil Mami Dia. Mereka berdua menembus alam lain untuk mencari keberadaan Pak Johan. Mami Dia, beliau seorang bidan di salah satu klinik di daerah Arlang yang mempunyai kelebihan khusus. Tapi terkadang tingkahnya seperti anak-anak kalau di dekat Arlang. Terkadang Arlang risih dan gak enak hati. Dan gak enak hati dengan suami Mami Dia. Tapi entah mengapa, suami Mami Dia takut kepada Arlang. Setiap Arlang berkunjung ke rumahnya, suami Mami Dia ketakutan. Kemudian Arlang, Mami Dia, Rara Astami, Ki Singo Ludyo, dan Ki Danu pun tiba di alam sana. Tapi Arlang merasa sedikit takut. Dia masih teringat saat dirinya menerima pukulan telak. Hal ini membuatnya menjadi semakin waspada dan mudah kaget. Mereka mendatangi bibir danau. Air danau ini sangat jernih. Sampai dasar danau pun nampak terlihat dari atas permukaan. Mereka berlima melanjutkan perjalanan. Sudah beberapa langkah mereka lalui, tiba-tiba ada puluhan ular mendatangi mereka. Mereka tak tahu datangnya ular tersebut. Tiba-tiba sudah ada dan mengerumuni kaki-kaki kelimanya. Arlang kaget dan tanpa sadar memeluk Rara yang berada di sampingnya. Ternyata di dunia sebelah, Rara bisa disentuh oleh tubuh astral Arlang. Plak! Hantaman panas menghampiri pipi Arlang. Maaf Ra, aku kaget. Meluk kamu hanya refleks, terang Arlang. Mami Dia tertawa melihat Arlang kena gampol sama Rara. Berbeda dengan Ki Singo Ludyo dan Ki Danu, hanya memperhatikan saja. Arlang langsung malu. Dia berpikir kalau Rara ikut merasakan malu. Pasalnya, pipi Rara langsung memerah saat dia digoda Mami Dia. Ular-ular itu tak ada yang menyerang mereka. Mereka pun bingung. Tapi Mami Dia langsung merapalkan doa dan mengusir semua ular tersebut. Mami Dia selesai membaca doa dan ular-ular itu hilang dengan sendirinya. Setelah ini, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Sampai di dekat bukit, mereka melihat bangunan megah yang berada di atas bukit tersebut. Bangunan yang tak asing bagi Arlang. Mi, itu rumahnya, terang Arlang sambil menunjuk ke rumah tersebut. Lah kenapa harus jauh-jauh dari sana? Mengapa tak langsung datang ke sini? Tanya Mami Dia dengan tatapan kecewa. Hitung-hitung jalan-jalan Mi, mumpung lagi cuti. Jelas Arlang memegang pipi bekas tamparan yang masih berasa sakit. Kelimanya lanjut berjalan, melewati jalan setapak. Samping kanan dan kiri jalan, ada tumpukan batu yang tersusun rapih. Sesampainya di jalan menurun, tepatnya di dekat sungai kecil, mereka melihat seorang gadis cantik.
kecantikannya tak kalah dengan Rara. Gadis itu baru selesai mencuci pakaian. Arlang berpikir nakal. Dia ingin menggoda gadis tersebut sambil matanya curi pandang ke Rara. Maksud Arlang, dia ingin mengetahui apa Rara cemburu atau tidak. Arlang berlari mendekati gadis tersebut. Arlang menyapa gadis itu yang ternyata Susanti, anak Pak Johan. Susanti melempar senyum karena merasa kenal dengan si Arlang. Ternyata inilah wujud Susanti di dunia sebelah. Dia tak nampak menakutkan dan sudah tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Mamas, sapa Susanti. Susanti? Sapaku tersenyum melihatnya. Iya Mamas, ini Susanti, serunya menjawab. Sini, biar Mamas yang bawa, pintaku sambil menyerobot keranjang berisi kain yang baru selesai dia cuci. Kita mulai berjalan sejajar, sedangkan mereka mengekor dari belakang. Sesekali aku melihat ke belakang untuk mengetahui ekspresi Rara. Tatapannya begitu sinis, cemberut, kesal, jengkel, dan marah. Cemburu, gumamku dalam hati, sambil tersenyum dan terus menggoda Susanti. Kita terus berjalan, melewati jalan setapak, mengikuti Susanti, hingga sampai di tujuan. Tak berapa lama, nampak rumah gubuk. Kita mendekati rumah tersebut dan Susanti mempersilahkan semuanya untuk masuk. Susanti masuk terlebih dahulu. Rak, ayo masuk. Pintaku menarik tangan kanannya. Gak mau jawabnya melepaskan tanganku tanpa menatap. Nampaknya Rara masih kesal. Dia memilih berdiam di luar rumah bersama Ki Singoludio dan Ki Danu. Rara aku tinggalkan dan dia duduk di atas kursi kayu. Aku meninggalkan mereka dan menyusul masuk ke rumah bersama Mami. Kita dipersilahkan duduk, sedangkan Susanti pergi ke kamar untuk mengganti pakaian. Tak berapa lama, Susanti keluar kamar dan menemui kita, sambil membawa makanan ringan beserta minuman. Tanpa pikir panjang, aku menyerobot makanan yang disuguhkan Susanti. Plak! Susanti menepis tanganku. Ini untuk Rara, Ki Danu, dan Ki Singoludio, tegasnya. Mamas gak boleh memakan makanan di dunia ini, jelasnya mengingatkan. Oh iya, aku lupa, jawabku sambil tersenyum dan menggaruk belakang kepala. Susanti keluar memberikan makanan kepada mereka, lalu dia kembali menemui kita. Susanti duduk tersenyum menatap kita berdua. Dia siapa? Dan si Cayapata itu siapa? Tanya Mami menatapku. Aduh, aku lupa menceritakan kisah ini pada Mami, gumamku dalam hati. Aku menjelaskan siapa Susanti dan siapa itu Cayapata. Mami terus mendengarkan sambil menganggukkan kepala beberapa kali. Selesai menceritakan semuanya, aku langsung memberitahukan maksud kedatangan kita ke alam ini. Kalau kedatangan kita tidak lain adalah mencari keberadaan Pak Johan, karena sudah beberapa hari tak menemuiku untuk melanjutkan ceritanya. Mamas, Susanti nggak tahu. Yang Susanti tahu, ayah dibawa ke salah satu gunung, tapi Susanti tak tahu di mana letaknya, jelasnya. Kita terdiam beberapa saat, lalu Susanti melanjutkan ucapannya. Katanya sih supaya tidak bertemu dengan Mamas Arlang lagi, jelasnya lagi. Susanti ada di sini, tanyaku mengernyitkan dahi. Cayapata hanya membawa si pelaku pesugihan saja, sedangkan para tumbal akan dibebaskan sementara waktu, karena menjelang bulan Ramadan, si tumbal akan pulang ke rumahnya masing-masing untuk menemui keluarganya yang masih hidup dan meminta doa
agar dosa-dosa para tumbal diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun kalau keluarganya peka akan kehadiran. Jelas Susanti panjang lebar. Susanti masih mempunyai keluarga di alam nyata, seorang sepupu berjenis kelamin perempuan, tetapi sepupunya tak mempunyai kepekaan terhadap makhluk astral, membuatnya tak tahu kalau Susanti masih ada. Sepupu perempuannya sudah menikah dan mempunyai seorang anak. Anaknya mempunyai kelebihan dari kecil. Dia dapat merasakan kehadiran makhluk astral. Kalau Susanti pulang, pasti si anaklah yang memberitahukan kepada sang ibu. Dirasa sudah cukup mendapatkan informasi, kita pun pamit. Kita merasa sudah cukup lama berada di alam ini. Kita takut kalau raga kita dimasukin jin kafir bila pagar diri yang kita buat sudah jebol. Susanti memaklumi hal tersebut. Aku pun berjanji bila ada waktu kita akan mengunjunginya lagi. Aku dan Mami keluar rumah. Aku mendekati Rara dan membujuknya agar tidak ngambek lagi. Namun dia masih kekeh pada pendiriannya. Aku harus pulang. Kalau tidak, aku tak bisa kembali ke dalam ragaku, pintaku dengan nada tinggi. Rara menatap wajahku dan akhirnya mau diajak pulang. Kita berjalan meninggalkan rumah Susanti sambil melambaikan tangan, tanda perpisahan. Di sepanjang perjalanan pulang, aku menceritakan kepada Rara kalau aku dan Susanti tak ada hubungan apapun. Rara masih tak mau mengerti. Dia memilih diam. Tapi aku tak menyerah dan terus menjelaskan semuanya agar Rara tak marah. Semakin lama kita berjalan, semakin jauh jarak yang ditempuh. Tiba-tiba aku mendengar suara azan subuh. Aku terbangun dan sudah ada di dalam kamar. Alhamdulillah, kataku. Aku bangkit dari ranjang, hendak mengambil wudhu. Aku jalan dengan sempoyongan karena tenagaku terkuras habis. Lagi pula, aku baru saja pulih. Selepas sholat subuh, aku mengambil handphone dan menelpon Mami untuk mengetahui keadaannya. Alhamdulillah, Mami juga pulang dengan keadaan selamat. Aku merasa lega dan kembali berbaring. Aku memiringkan badan ke kiri sambil memeluk guling. Aku merasa ada seseorang di belakang menemani tidurku. Kalau aku terlentang, sosok tersebut ada di sebelah kanan. Aku tak berani melihatnya, dan tangan ini meraba sambil miring ke kiri, pura-pura tidak tahu. Tanganku menyentuh tubuh tersebut dan rasanya dingin. Aku kaget, tapi masih berusaha untuk tetap tenang. Karena rasa penasaran, aku meraba bagian bawah. Masih sama, paha, dalam hatiku. Tangan ini naik ke udara seakan ada yang menghempaskannya dan tak boleh menyentuh bagian tersebut. Aku masih penasaran dan di dalam posisi yang sama, tapi masih juga tak berani untuk melihatnya. Aku mencoba meraba untuk sekian kali. Belum disentuh, tangan sudah terhempas ke udara. Lalu disusul bau wewangian yang tak asing di hidungku. Tak salah lagi, gumamku. Rara, ganggu saja, sana pergi. Kasurku hanya muat satu orang, pintaku dalam hati. Akhirnya Rara pun pergi, duduk di kursi sambil memandang ke arahku. Aku membalikkan badan melihatnya. Rara tersenyum. Rese lu, umpatku. Dari sini aku baru tahu kalau makhluk seperti Rara mempunyai rasa cemburu. Tapi aku heran. Ketika aku mendekati wanita di dunia nyata, dia tak pernah cemburu. Lain halnya dari bangsa dia. Dia cemburu dan ngambek. Ngambeknya melebihi ABG zaman now. Untuk meredamkan rasa cemburu Rara, susahnya minta ampun. Di lain hari, Jumat, di tanggal 13 Maret tahun 2020, tepatnya pukul 3.30 dini hari, sekali lagi aku mencari keberadaan Pak Johan. Setelah sampai di alam sana,
aku mencarinya ke sana kemari sambil ditemani oleh Rara, Ki Danu, dan Ki Singoludyo. Sampai di rumah atau istana Cayapata, aku langsung masuk dan menjelajahi ruangan raksasa dengan tubuh kecilku. Mengapa ruangan raksasa? Karena tinggi tubuhku hanya 1 jengkal kalau diukur dengan jari-jari mereka. Namun anehnya, tak ada satu orang pun pelaku pesugihan di tempat ini lenyap, entah kemana. Hanya menyisakan beberapa makhluk terkapar di lantai karena terkena pukulan kita. Kita mencari petunjuk keberadaan Pak Johan dan para pelaku pesugihan yang lain. Susanti yang aku ikut sertakan dalam pencarian ini tak berani melanjutkan perjalanan. Dia takut kalau mengikuti kita terlalu jauh dan bertemu dengan Cayapata. Dengan berat hati, kita mengantar Susanti pulang ke rumah gubuknya. Setelah itu, Rara, Ki Singoludyo, dan Ki Danu masuk lebih dalam lagi ke alam tersebut. Suhu tubuhku langsung dingin. Pandangan mata mulai berkunang-kunang. Perut berasa pulang. Mas, pulang saja. Kalau dilanjutkan Mas gak bakal bisa pulang ke dunia Mas. Kami antar kamu pulang. Untuk masalah pencarian serahkan pada Rara dan Ki Danu, pinta Rara. Nanti Ki Singoludyo menjagamu di rumah, ucapnya dengan tatapan was-was. Baiklah, kalian berdua harus lebih berhati-hati lagi, ujarku dengan tubuh sempoyongan. Lalu secara tiba-tiba ku tak sadarkan diri di alam mereka. Pandangan mataku menghitam. Pukul 8 pagi, aku tersadar. Aku merasa pusing, mual, dan meriang. Sampai membuatku menggigil kedinginan. Tak berapa lama, Rara dan Ki Danu pun pulang. Kepulangan mereka membawa kabar yang sangat baik. Rara berkata, aku bernegosiasi dengan Cayapata agar bisa meminjam Pak Johan. Cayapata setuju meminjamkannya sesuai dengan janjinya tempo hari, tapi dengan satu syarat. Mas harus menukarnya dengan mustika air mata duyung. Kalau tidak, Cayapata dan bala pasukannya akan menyerangmu lagi. Jelas Rara? Boleh, tapi mustika itu tak akan aku serahkan, ucapku. Kalau Pak Johan kembali dan menceritakan pengalamannya lagi, akan kukuras habis. Setelah selesai bercerita, Cayapata akan kuhadapi agar tak kembali berulah, jawabku. Dan Pak Johan pun kembali menceritakannya. Ya, beberapa tahun selepas kepulangannya dari gunung itu, Pak Johan kini menjadi orang yang sukses. Hasil kebun dan sawahnya melimpah ruah. Kesuksesan Pak Johan tak membuatnya bahagia. Kalau malam tiba, dia selalu didatangi sosok tinggi besar. Hingga pada suatu malam, saat Pak Johan melamun, dia mendengar suara ketukan pintu. Dari situ Pak Johan mulai gelisah. Dia tahu siapa yang mengetuk pintu rumahnya. Kira-kira siapa yang akan aku tumbalkan? Tanya Pak Johan dalam hati. Pak Johan duduk di ranjang, menyandarkan punggung ke dinding, sambil menjambak keras rambut dengan kedua tangannya. Wah, teriak Pak Johan kebingungan. Pak Johan mulai turun dari ranjangnya, lalu dia keluar kamar, menuju pintu utama. Dia terus melangkah dengan detak jantung yang kian cepat. Peluh membasahi sekujur tubuhnya. Tangan dan kaki Pak Johan bergetar hebat, tetapi dia memberanikan diri untuk membuka pintu tersebut. Ternyata bukan, gumam Pak Johan dalam hati. Maaf Pak, malam-malam mengganggu, terang Sardi, seorang pemuda yang setiap harinya membantu Pak Johan di kebun miliknya. Bisa dibilang, Sardi adalah salah satu karyawan Pak Johan. Masuk Sar, pinta Pak Johan, menyuruh Sardi masuk ke dalam rumah. Mereka pun ngobrol di ruang tamu, tetapi pikiran Pak Johan melayang jauh. Dia hanya menjawab obrolan Sardi dengan anggukan. Sardi membicarakan
mengenai kebun dan sawah milik Pak Johan. Sesekali dia memberi saran agar mempekerjakan orang lain juga, agar pekerjaannya bisa lebih ringan. Pak Johan tak kunjung membalas obrolan Sardi dan masih menjawabnya dengan anggukan serta tatapan licik. Sudah aku putuskan, dialah yang akan jadi korban berikutnya. Ucap Pak Johan dalam hati kecilnya. Sardi kemudian berpikir tak enak. Mungkin Pak Johan sedang tak bisa diajak ngobrol, tetapi tak memikirkan dampak yang akan dia hadapi, dan Sardi pun langsung pamit pulang. Oh ya Sar, kita ke kebun dulu. Ada sesuatu hal yang ingin aku tunjukkan, tapi kamu jalan di bagian depan, pinta Pak Johan. Memang ada apa, Pak? Aku kira Bapak sedang tak bisa diganggu, ucap Sardi. Ayo kita jalan saja, nanti juga tahu, jelas Pak Johan. Mereka berdua pun berjalan menuju sawah milik Pak Johan. Saat mendekati sawah, Pak Johan membaca mantra untuk memanggil cahaya patah. Sardi kaget, dia mematung ketakutan. Terukir kengerian di wajah Sardi, sedangkan Pak Johan tersenyum kecut, tapi batinnya bahagia. Makhluk apa ini? Teriak Sardi, mengambil kayu patahan dari dahan pohon yang ada di dekat kakinya. Kayu dengan berdiameter 10 cm dengan panjang 1 meteran itu dipegang dengan kedua tangannya memukul udara. Shh, guna mengusirnya. Pak, lari Pak, lari Pak, pinta Sardi sambil sesekali melihat ke belakang. Pak Johan masih tersenyum, membuat Sardi kebingungan dan terdiam dengan posisi kedua tangan memegang kayu ke udara, sedangkan wajahnya menatap ke arah Pak Johan. Teriak Sardi yang tiba-tiba merasa sakit di bagian dadanya. Srek. Dada Sardi terkoyak karena cakaran cahaya patah. Luka cakarannya amat besar, membuat Sardi tak kuat menahan berat tubuhnya dan terjatuh. Pak Johan membalikan badan, meninggalkan Sardi dengan wajah penuh kepuasan, sedangkan cahaya patah menikmati darah yang keluar dari dada Sardi, lalu menyeret astralnya hingga keluar dari tubuh dan membawanya pulang ke istana untuk dijadikan budak. Di pagi hari, ada warga yang hendak pergi ke ladang. Dia kaget karena melihat sosok mayat bersimbah darah yang bergeletak di jalan yang akan dilaluinya. Dia bergegas kembali untuk memberitahukan kejadian tersebut pada para warga. Sardi diklaim tewas karena serangan binatang buas. Di tahun berikutnya, Pak Johan semakin sukses dan dia menjadi orang yang kaya raya. Pak Johan membangun rumah yang megah dan mewah. Dia pun membeli beberapa kendaraan yang harganya bisa dibilang cukup mahal. Oh ya, ada bagian yang lupa aku cantumkan. Di sini Pak Johan sudah menduda. Istrinya meninggal karena terserang penyakit. Kejadian itu terjadi selang beberapa hari setelah Pak Johan pulang dari semedi. Karena sekarang sudah sukses, Pak Johan menjadi juragan terkaya di desanya. Namun dia tak sombong dan masih bersikap baik pada para warga. Pak Johan juga menjadi orang yang dermawan. Karena sifatnya tersebut, Pak Johan disegani oleh para warga. Hari berganti hari, hingga tiba saatnya Pak Johan memberikan tumbal berikutnya. Kali ini, korbannya seorang perempuan. Sebut saja namanya Mainah. Mainah bernasib sama, meninggal dengan luka cakaran. Tahun demi tahun pun sudah Pak Johan lewati dan kali ini warga sudah mencium kalau ada yang salah dengan Pak Johan. Warga sudah menduga kalau Pak Johan melakukan ritual pesugihan. Dipikir sudah kaya dan hartanya sudah melimpah ruah, Pak Johan sudah tak memberikan tumbal lagi. Ya, dia bertobat dan mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Awalnya sih seperti itu,
Tetapi dia takut, apalagi sudah waktunya Pak Johan memberikan tumbal. Aduh, bagaimana ini? Tak mungkin aku mengorbankan warga. Yang ada mereka makin curiga. Tapi tak mungkin juga mengorbankan satu-satunya orang yang aku cintai, putriku, ucapnya dalam hati. Malam demi malam dilalui Pak Johan dengan kegelisahan, hingga sampai malam pengorbanan datang. Pukul 23.59, Pak Johan sudah mempersiapkan semua persyaratannya, tetapi masih ada satu syarat yang belum dia sanggupi, yaitu korban manusia. Tepat pukul 00, Pak Johan merapalkan mantra untuk memanggil Cayapata. Cayapata datang beserta bala tentaranya. Maaf tuanku, kali ini aku tak bisa memberikan tumbal, ucap Pak Johan memohon. Apa kamu bilang? Teriak Cayapata. Blam! Suara pukulan mengenai dada Pak Johan hingga terpental, menabrak dinding. Bruk! Aku akan mengambil anakmu, sambung Cayapata, memicingkan mata dan menunjuk ke arah Pak Johan dengan penuh kebencian. Sekejap mata Cayapata dan bala tentaranya menghilang. Lalu disusul suara teriakan dari dalam kamar putrinya Pak Johan. Pak Johan bergegas berlari menuju kamar putrinya sambil memegangi dada menahan sakit. Sampai di depan kamar putrinya, Pak Johan memegang daun pintu. Krak, krak. Suara daun pintu dia goyangkan beberapa kali, namun pintu tak kunjung terbuka karena terkunci dari dalam. Brak brak. Suara dobrakan pintu. Pak Johan berniat membukanya secara paksa. Buah. Pintu terbanting, terbuka menabrak dinding dengan suara yang amat keras. Tidak! Teriak Pak Johan, mendapati putrinya tergolek lemas di lantai dengan mata terbelalak, tak bernyawa. Dia berlari mendekati putrinya, lalu membawa jasad putri satu-satunya tersebut ke kamar yang biasa Pak Johan gunakan untuk ritual. Jasad Susanti dia letakkan di atas karpet merah, lalu Pak Johan memanggil Cayapata. Cayapata datang, memenuhi panggilannya. Pak Johan yang murka tak ingin lagi menyembah Cayapata. Malahan dia mengacak-acak tempat persembahan tepat di depan mata Cayapata. Hei manusia, kamu sudah berani kurang ajar terhadapku, teriak Cayapata dengan suara melengking. Pedang yang selalu Cayapata dibawa di punggungnya kini ditarik, dikeluarkan dari sarung, cering, dan langsung ditebaskan ke arah Pak Johan. Terdengar suara tebasan pedang. Teriak Pak Johan kesakitan. Tubuh Pak Johan melayang, terlempar dan jatuh. Pak Johan kesakitan. Dia bangkit dari tempatnya terjatuh. Pak Johan menatap sekitar, mencari Cayapata yang sudah tak terlihat lagi di pandangan matanya. Pak Johan berjalan tergopoh-gopoh mendekati Susanti, anak satu-satunya yang sudah belia itu. Pak Johan menangis, menyesali apa yang telah dia lakukan. Tetapi apalah daya, yang terjadi sudah terjadi. Pak Johan lari ke arah lemari. Dia mengacak-acak isinya untuk mencari sesuatu. Yang dicari akhirnya ketemu. Sebuah keris dengan sarung berukiran naga. Keris dikeluarkan dari dalam sarung. Dia melepaskan sarung kerisnya hingga jatuh ke lantai. Pak Johan membalikkan badan, menatap jasad putrinya dari kejauhan. Air matanya mengalir deras. Pak Johan menarik nafas panjang memegang keris dengan kedua tangannya. Keris diangkat tinggi-tinggi lalu jelep. Suara keris yang dia ayunkan ke dadanya sendiri. Keris menancap. Darah mengalir deras. Pandangan Pak Johan mulai kabur, tetapi dia masih mencoba berjalan mendekati jasad Susanti. Tubuhnya pun jatuh ke lantai, tepat di samping jasad putrinya. Tanpa sengaja, tangan Pak Johan menyenggol lilin yang masih menyala yang terletak di altar pemujaan. Suara api memakan setiap barang yang ada di sekitar hingga menjalar ke seluruh ruangan.
Api kian merambat hingga ke seluruh penjuru rumah. Bahkan semua kendaraan mewah milik Pak Johan tak luput dari keganasan si jago merah. Melihat api yang sangat besar, para warga berbondong-bondong untuk memadamkannya. Karena besarnya api, selepas subuh baru bisa padam. Warga mengevakuasi jasad Pak Johan dan Susanti. Semua harta benda miliknya habis terbakar. Tak ada satu harta benda berharga milik Pak Johan tersisa. Pagi itu menjadi pagi yang mencekam bagi warga sekitar. Apalagi kejadian setelah memakamkan jasad keduanya. Para warga yang hendak pulang ke rumah masing-masing melihat ribuan hama menyerang sawah dan kebun milik Pak Johan. Semua habis, tak tersisa sedikit pun. Setelah kejadian itu, warga merasa ketakutan. Hanya beberapa orang saja yang berani keluar rumah. Itu pun kalau ada keperluan mendesak. Selang beberapa hari, keadaan menjadi normal kembali. Namun tidak ada yang berani menceritakan kejadian yang menimpa Pak Johan dan keluarganya. Rumah Pak Johan rata dengan tanah dan sekarang menjadi kebun bambu tanpa pemilik. Jarang orang berani mendekati kebun tersebut. Tempat itu menjadi angker. Sedangkan sawah milik Pak Johan ditumbuhi ilalang dan rumput liar. Tak ada yang berani memakai sawah tersebut. Dibiarkan tak terurus dan menjadi saksi akan kejadian ini. Tamat. Alhamdulillah akhirnya selesai ya. Akhir kata wassalamualaikum dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Sesungguhnya pesugihan tak akan membuat orang tersebut kaya. Bukannya kaya, iya sih kaya, tetapi tak akan lama dan akan terus menderita. Menyesal, tetapi tak bisa berbuat apa-apa karena sudah menjadi budak setan. Admin undur diri. Terima kasih buat Rama, terima kasih buat teman-teman yang udah selalu setia nyimak kisah-kisah misteri di channel ini, Fakta Sejarah. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi Fakta Sejarah